Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mukmin Nasri, Nurse Mukmin. Kali ini kita akan sedikit menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Satuan Kredit Profesi atau SKP. Yang selama ini seringkali banyak kawan-kawan kita yang tidak paham, tidak tahu, bahkan tidak mengerti cara mendapatkan SKP tersebut. Selama ini barangkali banyak yang hanya menyebutkan atau yang tahu bahwa SKP itu hanya berasal dari kegiatan mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan seterusnya yang sifatnya ilmiah lah. Bukan teman-teman ya, bukan hanya itu. Kalau hanya itu maka kita sebagai anggota PPNI akan terus mengeluarkan uang untuk hal-hal tersebut, padahal semestinya tidak harus seperti itu. Ya, kita bisa dapatkan SKP itu dari berbagai kegiatan yang tidak hanya dalam bentuk ilmiah. Oke, sekarang ini saya coba akan sharing pengetahuan saya tentang SKP tersebut. Nah, SKP itu masuk di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dalam bahasa kerennya disebut dengan CPD, Continuous Program Development, untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan perawat ya. Sekarang ini tujuan kita apa? Ini bukan workshop ya, karena ini sharing, tapi ini materi yang saya sampaikan ketika saya memberikan workshop di beberapa DPK dan beberapa institusi mengenai hal ini. Setelah sharing ini, teman-teman atau Bapak Ibu mampu melaksanakan kegiatan PKB ya sesuai pedoman untuk mendapatkan SKP tadi. Secara khusus paham apa itu PKB, kemudian menyebutkan bentuk kegiatannya, menjelaskan rincian kegiatan tersebut, menghitung jumlah SKP yang telah didapatkan hingga saat ini ya, maksudnya itu hitung sendiri gitu. Yang kelima ini tidak saya tampilkan, yaitu mampu membuat atau mampu menyiapkan dokumennya ya, penting itu sebenarnya. Karena nanti di akhir-akhir kita akan diverifikasi oleh verifikator kita untuk SKP. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu PKB. PKB adalah proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan oleh seorang perawat dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi. Kenapa harus perawat praktisi? Karena kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan SKP untuk perpanjangan STR itu lebih condong ditujukan kepada teman-teman kita yang memberi asuhan langsung kepada pasien. Jadi kalau kita tidak memberi asuhan kepada pasien, apakah kita harus punya STR? Itu kan kadang-kadang jadi pertanyaan kan? Nah, sebagai perawat saya juga sama, saya tidak di layanan tapi saya tetap punya STR, juga saya punya SIKP, SIPP gitu ya. Bahkan saya sedang dalam proses menyelesaikan SIPP mandiri. Kenapa saya juga harus buat seperti itu? Suatu ketika ada kejadian luar biasa, saya akan ditugaskan oleh rumah sakit karena tadi latar belakang saya perawat. Maka dengan STR dan SIKP saya berwenang dan kompeten melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kalau tidak punya, meskipun kita perawat, jangan coba-coba, bisa saja kita kena sialnya gitu ya, apes gitu. Nah, karena tidak punya STR, berani melakukan tindakan-tindakan, apalagi tindakan invasif, bisa diperkarakan secara hukum. Apa gunanya untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang perawat sesuai standar kompetensi yang ditetapkan? Banyak teori-teori lain, tapi ini salah satu teori saja. Apa bentuknya? Ada 4 bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan perawat Indonesia ya, yang keempat-empatnya ini memiliki nilai SKP. Nah, jadi di awal tadi saya sebutkan, kita hanya kadang-kadang yang tahu SKP itu berasal dari kegiatan ilmiah, seminar, workshop, dan pelatihan. Tidak ya, jadi ada kegiatan lainnya. Pertama yaitu kegiatan praktik profesional,
Kemudian yang kedua kegiatan ilmiah keperawatan, ketiga pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang keempat pengabdian masyarakat. Jadi sebagai perawat ya, kita tidak hanya bekerja saja terus, tidak gitu ya. Kita harus tetap mengembangkan ilmu. Nah, kalau kita praktek profesional di pelayanan, nah kita akan mendapatkan SKP secara otomatis tanpa membayar. Cukup menyiapkan dokumen saja, itu dokumennya belakang ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak memberi asuhan seperti saya? Nah, saya harus membuat modul dalam bentuk ya kalah ya, bisa karya tulis, bisa skripsi, penelitian, bergantung dari verifikator nanti yang memberikan rekomendasi. Nah, kalau di Kutai Kartanegara kita sedikit ada kebijakan mengenai itu. Kalau untuk D3 kita minta mereka membuat modul KTI ke kasus ke pasien langsung, satu pasien saja. Kalau yang D4 boleh KTI, boleh makalah, jadi agak berbeda. Yang nurse ke atas itu wajib mereka membuat skripsi minimal skripsi penelitian misalnya, penelitian minimal satu variabel. Kenapa? Karena tadi tingkatannya pendidikan yang berbeda, kemudian tentu kita berharap bahwa semakin tinggi pendidikan mereka memiliki beban moral untuk mengembangkan profesinya itu lebih baik lagi. Yang kedua kegiatan ilmiah perawatan. Nah tadi seminar, workshop, temu ilmiah, simposium dan seterusnya. Pokoknya semua yang sifatnya ilmiah perawatan gitu ya. Yang penting ada SKPPPNI-nya, ada logonya gitu. Jangan-jangan nanti di sertifikatnya tidak ada logo PPN. Harusnya ada. Kenapa? Dia pakai SKP kita gitu kan. Kalau tidak ada, tanyakan ke panitia, apa tidak pakai logo PPN gitu. Meskipun ada tulisan SKP-nya. Kalau dibuka wajib gitu. Di kami di DPD kami itu wajib. Tidak boleh itu logo PPN ditinggalkan tapi SKP-nya muncul. Ya kalau saya sendiri sebagai verifikator saya akan tanyakan kenapa tidak ada logonya. Tidak pentingkah gitu. Harus gitu. Yang ketiga pengembangan ilmu pengetahuan. Apa itu? Macam-macam, penelitian ya, kemudian menulis buku, mengedit buku, mentranslate, macam-macam lah ya. Ini nilainya paling banyak sebenarnya. Tapi kita tidak mewajibkan ini karena sementara dari arahan DPD pun ini masih bisa kosong gitu ya. Yang penting yang pertama dari praktek. Yang keempat yaitu pengabdian masyarakat. Nah ini kegiatannya banyak sekali dan ini yang harusnya lebih banyak ya dibanding dengan kegiatan ilmiah. Menurut saya gitu ya. Kalau kami di DPD Kutai Kartanegara Kaltim pengabdian masyarakat menonjolkan. Jadi teman-teman kita yang kerja di rumah sakit itu dia tidak hanya kerjaannya bekerja, kemudian dia tidak melakukan kegiatan apapun yang sifatnya pengabdian. Bagaimana masyarakat mau tahu perawat itu kalau perawat tidak melekat ke masyarakat. Jadi sekarang mau dia puskesmas, mau di klinik, mau di rumah sakit, apalagi yang tidak memberi asuhan, lakukan pengabdian masyarakat. Banyak kegiatan. Penkes di sekolah, di TK, ya, di SMP, di SMA, di SD, dan seterusnya, di masyarakat, di komunitas, gitu ya. Penyuluhan kesehatan di Car Free Day, gitu ya, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkelompok, boleh. Apa saja yang sifatnya pengabdian masyarakat. 4 ini kalau di Kutai Kartanegara 1, 2, dan 4 itu wajib ada. Saya terangkan berikutnya. Nah ini kuota yang kami atur. Supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa melaksanakan minimal ketiganya gitu ya, dari keempat ranah tersebut. Praktek profesional minimal 5 SKP karena pasti tadi dia bekerja selama 5 tahun gitu ya. Kalau dia tidak bekerja selama 5 tahun, 4 tahun misalnya, kurang berarti kan? Nah, jadi setiap tahun wajib dia mengumpulkan SKP praktek profesionalnya. Yang kedua ilmiah keperawatan tadi seminar, workshop dan lain-lain. Itu maksimal, jadi kayak maksimalkan 10 SKP. Kenapa jadi seperti itu? Karena harapannya teman-teman kita itu tidak mengumpulkan SKP ilmiahnya secara terus-menerus pakai uang loh itu, ya, tidak gratis loh. Kadang-kadang kita harus membayar sampai 400 hanya untuk 2 SKP workshop. Workshopnya pun sebenarnya bisa kita pelajari. Nah, kecuali misalnya kayak workshop khusus, misalnya perawatan luka, oke lah gitu kan. Kemudian workshop kedaruratan, workshop yang sifatnya itu teknis gitu.
Sehingga apa, perawat-perawat itu mahir untuk kompetensi-kompetensi tertentu. Kalau berbicara misalnya organisasi, kemudian sifatnya umum-umum saja, saya pikir perawat bisa belajar sendiri lah itu kan. Nah, yang paling penting sekarang itu perawat itu harus terampil, bukan hanya pandai secara kognitif gitu kan. Perawat harus terampil. Kenapa banyak profesi lain gitu ya, kolega kita itu seringkali tidak percaya dengan perawat, karena tadi keterampilan kita itu banyak yang dipertanyakan. Kolega itu tidak mau tahu, tidak mau lihat kita ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 bahkan perawat. Dia tahunya perawat gitu. Makanya yang paling penting adalah perawat itu harus dibekali dengan keterampilan yang cukup di masing-masing areanya gitu ya. Itu tugas di komite keperawatan. Lalu pengembangan ilmu pengetahuan boleh kosong, sebenarnya tidak menjadi kewajiban. Yang keempat, pengabdian masyarakat, minimal 10 SKP. Oke, lebih detail berikutnya. Apa saja kegiatan-kegiatan dari 4 ranah tersebut? Yang pertama, kegiatan praktik profesional. Nah, 1 SKP per tahun nilainya untuk 4 item kegiatan. Yang pertama yaitu pengalaman kerja dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dan praktek mandiri. Nah, kalau ada perawat ya, yang dia karena nasibnya barangkali ya tidak bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit atau klinik, dia bangun praktek mandiri, dia pasang plang gitu ya, dia melakukan asuhan keperawatan. Kami hitung dia itu memberi asuhan. Kenapa? Pasien dilayaninya toh. Nah, ya kan kadang-kadang dia home care, itu dihargai. Apakah setiap hari? Tidak juga. Yang penting selama setahun praktek mandirinya jalan, pasien ada gitu diharapkan. Wajib 1 dalam setahun, ya maksimal. Nah, lalu yang lain apa? Yang kedua, pengalaman di praktek jadi CA, jadi preseptor gitu ya. Kemudian menjadi pengelola, contoh kalau di rumah sakit, kepala bidang perawatan, kasih keperawatan, ketua komite keperawatan, kepala ruangan, PJ shift, ketua tim, ya seperti itulah. Yang jelas dia punya bawahan. Kalau dia misalnya menjadi koordinator misalnya. Koordinator apa kalau di puskesmas misalnya? Koordinator pusban, ya. Kemudian koordinator program, tapi dia harus ada bawahannya. Jangan sendirian gitu. Misalnya dia memegang program TB gitu ya. Sendirian bisa gitu. Harus dia misalnya memegang beberapa bawahannya. Karena tadi dia pengelolanya gitu loh, pengelola pelayanan keperawatan. Ya. Kemudian yang keempat, pengalaman sebagai praktisi praktek perawatan mandiri. Tadi dia melakukan praktek mandiri. Praktisi di sini berarti dia memberi asuhan, sama dengannya tadi. Nah, kalau seandainya semua terkumpul ya 20 SKP, gitu kan? Apakah sudah cukup? Belum, ya. Yang diambil adalah yang di atas 5. Nah, kalau dia menambah akan banyak SKP-nya. Kemudian yang kedua, kegiatan ilmiah. 10 SKP dalam 5 tahun. Jadi tidak harus per tahun. Misalnya karena 5 tahun 2 SKP setahun. Tidak mesti. Dalam setahun dia mengumpulkan semua 10 SKP silahkan gitu ya. Mau 20 SKP, 50 SKP silahkan. Apalagi di panitia terus gitu kan. Pasti lebih banyak. Ya. Nah, di Kutai Kartanegara kita punya kebijakan. 7 SKP di antara 10 itu harus dilaksanakan atau berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Komisariat, ya, atau Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami punya 17 komisariat di Kutai Kartanegara, dan mereka dan teman-teman kami itu di setiap komisariat kami wajibkan melakukan kegiatan ilmiah. Kenapa seperti itu? Untuk tadi supaya teman-teman kita di komisariat itu bisa melaksanakan sendiri kegiatan ilmiah tersebut. Tidak usah ke kota, cukup di sana di daerahnya. Mencari pemateri yang yang hebat gitu, yang kelasnya kelas 1 boleh, yang penting kan cukup duit gitu. Mengundang pengurus BPNI pusat ya, contoh misalnya mengundang Pak Harif ketua BPNI misalnya ke
Kembang Janggut ya, daerah terujung dari Kutai Kartanegara. Jaraknya dari sini kalau jalan lancar 4 jam 5 jam gitu ya, pakai jalan darat bisa, tapi kan tergantung kemampuan kita membayar akomodasi transportasi dan beliau ya, tentunya kan gitu ya. Silahkan bisa, saya yakin beliau dalam namanya pengurus TNI pasti lah untuk anggotanya apa sih yang tidak bisa gitu ya, gitu. Jadi tidak harus ke tempat lain gitu. 7 diantaranya harus dari Kutai Kartanegara. Ya 3 kan sisanya ya, silahkan dari luar gitu. Nah kalau misalnya banyak kegiatan-kegiatan lebih dari 10 ya silahkan, nggak apa-apa, yang penting 10. 7 diantaranya dari Bukar gitu. Kalau misalnya dikumpulkan dalam setahun 10 silahkan, yang penting tadi 7 dari Kutai Kartanegara. Nah pengembangan pengetahuan, meneliti, publikasi penelitian di jurnal, menulis artikel, menulis buku, menerjemah, menyunting buku, presentasi oral, tingkat nasional dan internasional. Itu kosong nih, nggak apa-apa. Kalau ada, terus nilainya setiap kegiatan 1 ya. Kemudian kalau buat penelitian itu kalau tidak dipublikasi nilainya 1 SKP, tapi kalau dipublikasikan 5 SKP ya. Publikasikan kemana? Tujukan ke online gitu ya. Publikasikan hasil penelitiannya dan dilihat banyak orang lah gitu ya. Lalu pengabdian masyarakat. Nah, ini 2 SKP per tahun ya. Yang pertama itu berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, penanggulangan bencana. Nah, DPK kita, pengurus komisariat itu di seluruh wilayah kami itu wajib melakukan bakti sosial masyarakat setahun sekali. Anggotanya harus ikut. Bagaimana dengan anggota yang komisariat yang anggotanya banyak ratusan misalnya? Lakukan secara bergantian. Setahun kan 12 bulan, lakukan tiap bulan kalau perlu. Misalnya bulan ini di wilayah ini lakukan kegiatan bakti sosial, misalnya bersih jalan, itu bakti sosial. Kumpulkan sampah di pasar gitu kan, bersih pasar, boleh. Penyuluhan di pasar, silahkan gitu. Itu baksos setahun, itu cukup sekali tiap anggota ya. Lebih sangat apresiasi teman-teman seperti itu. Terlibat aktif dalam pengembangan profesi. Nah, banyak kegiatan yang kita bisa lakukan sebagai perawat untuk mengembangkan profesi kita. Yang ketiga, anggota Pokja, kegiatan keprofesian. Banyak di kolegium, ya, kegiatan kolegium, himpunan gitu ya. Seperti saya tergabung di himpunan perawat manajer Indonesia, Kaltim. Kemudian saya ikut juga di perawatan luka, himpunan perawat luka, Kaltim. Apalagi saya lupa ada beberapa yang saya ikuti. Anggota saja nggak apa-apa. Pengurus tadi ya, jangan bukan jadi anggota biasa, tapi ya pengurus ya, nanti dapat SKP. Berpartisipasi sebagai pengabdi profesi. Nah, banyak sekali gitu. Bekerja di daerah terpencil perbatasan kepulauan. Kalau di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara itu masih banyak ya, masih ada beberapa daerah. Itu 3 SKP dalam setahun. Di 5 tahun 15 SKP. Cukup tidak? Banyak sekali. Jadi jangan heran kalau ada teman-teman kita yang aktif orangnya, dia bisa sampai lebih dari 100 SKP dalam 5 tahun. Saya sendiri ketika menghitung SKP kemarin ya, dari ilmiah saja hampir 100 karena selalu jadi panitia gitu kan, wajar gitu ya. Jadi panitia, jadi narasumber ya, banyak lah SKP 100-an. Kemudian kegiatan-kegiatan PPNI, berbakti segala macam ya. Kalau saya hitung 100 SKP saya dalam 5 tahun. Tapi saya tidak bisa mengajukan perpanjangan STR kalau saya tidak bekerja. Nah, karena beberapa tahun terakhir saya tidak di pelayanan, maka saya harus membuat apa? KTI dong. Ya, karena saya levelnya masih diploma 3. Sarjana saya belum terakui karena belum penyesuaian untuk itu. Nah, lalu dokumen-dokumennya apa saja? Nah, kalau praktik profesional tadi ya, surat penugasan klinis, PK, RKK untuk di rumah sakit ya. Kalau di puskesmas, surat keterangan memberi asuhan, klinik, perhatian mandiri. Siapa yang tanda tangani? Direktur, harus direktur. Kalau rumah sakit ya, kalau puskesmas siapa? Pimpus. Klinik siapa? Klinik. Perhatian mandiri. Kemudian kalau pemimpin klinik jadi CI, ya ada SK-nya.
Kemudian sebagai kabid kasih karung, ketua sekretaris komite perawatan, ya itu sudah ada SK masing-masing. Kepala puskesmas, koordinator puskesmas, rawat dan seterusnya. SIPPM, jadi praktek perawat mandiri, cukup suratnya. Ilmiah keperawatan, ini sertifikat, seminar, workshop, pelatihan yang berisi nomor SKP, harus ada nomor SKP-nya. Harus ada tanda tangan pengurus CPNI kalau kami di Kutai Kartanegara itu ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang diakui menjadi SKP-nya CPNI, Kutai Kartanegara khususnya harus ditandatangani oleh pengurus CPNI. Di sini itu wajib ketua BPNI. Kalau nggak ada tangan ketua BPNI nggak bisa. Masa kita mengeluarkan SKP kita tanda tangan gitu ya? Enak saja gitu ya. Bisa dong, harus ditandatangani oleh pengurus CPNI, BPNI lah. Dan SKP kami bagi tadi cerita yang saya jelaskannya ada 7 dari DPD DPK dari Kutai Kartanegara, 3 dari UKAR. Di luar silahkan, mau dari Jawa, mau dari Sulawesi, mau dari Samarinda, serah, yang penting ini 3. Lalu sertifikat DPD itu wajib nah tadi yang 7 tadi itu yang 7 ya, yang diselenggarakan UKAR wajib diselenggarakan oleh PNI tadi, ditandatangani oleh ketua PNI. Kalau ya di luar mau tidak tandatangani silahkan, nggak apa-apa, itu terserah mereka kebijakan di sana. Tapi kami sebenarnya sangat mendorong supaya setiap sertifikat ilmiah yang dipegang oleh anggota kita itu harus ditandatangani oleh pengurus CPNI, paling tidak ketuanya lah. Pengabdian masyarakat, nah, sebagai pemberi penyuluhan. Nah ini saat ini kita sudah tidak lakukan lagi. Kenapa? Karena tadi penyuluhan kesehatan menjadi bagian dari pekerjaan perawat. Tadi kan kita ingat bahwa pekerjaan perawat itu memberi asuhan ada 4 ya teorinya. Yang pertama adalah melakukan pengkajian, kemudian yang kedua tindakan mandiri, kemudian pendidikan dan kesehatan, yang keempat adalah kolaborasi. Ini keempat, jadi pasti dilakukan. Jadi silakan diganti dengan kegiatan pengabdian masyarakat baksos di luar. Yang kedua adalah baksos. Nah ini kalau dia dilakukan oleh DPD BPNI Kutai Kartanegara itu akan menerima sertifikat. Tapi kalau dilakukan oleh DPK saja atau sifatnya personal pribadi melakukannya, cukup surat tugas saja dari ketua DPK-nya masing-masing, nanti disetujui oleh ketua DPD. Ada formatnya. SK sebagai pengurus BPNI sesuai tingkatan. Nah, sesuai dengan SK BPNI pusat, untuk pengurus BPNI itu ketua 3 SKP yang di provinsi ya, di provinsi, 2 SKP untuk non ketua provinsi ke bawah. Jadi sampai pengurus DPD ketuanya, pengurus DPK ketuanya, anggota-anggotanya semua dapat 2 SKP. 1 periode, 5 tahun 2 SKP saja. Harus dibuktikan dengan aktif. Kalau tidak aktif nggak bisa dapat SKP. Jangan jadi pengurus cuma nempel nama di SK saja, tapi disuruh aktifkan organisasinya, aktifkan DPK DPD-nya nggak mau gitu ya, disuruh rapat nggak mau, nggak usah. Ngapain itu diberikan SKP, bikin lalu saja, bikin repot saja. Aktif dong, minimal rapat sekali kayak gitu kan. Jangan juga gitu ya, sering-sering lah ikut. Siapa yang membesarkan organisasi kita ini, siapa yang mengenalkan perawat ke masyarakat kalau tidak kita sendiri gitu kan. Jangan cuma bisa ngomong di luar perawat begini, padahal dirinya perawat. Ya gitu ya. SK sebagai petugas kesehatan dalam berbagai event. Jadi kalau misalnya jadi panitia 17-an tim kesehatan, iya dapat SKP itu, harus ada suratnya, nanti bikin surat tugas. SK sebagai pejabat negara, anggota DPRD, pejabat pemerintahan, kepala desa, ketua RT, ketua BPD, ketua Karangtaruna lain, ketua PKK gitu ya, ketua Irma dan seterusnya. Dapat SKP 1 per berapa? Per periode. Menjadi SKP itu banyak. Jadi makanya harus kebanyakan di pengabdian masyarakat. Jadi perawat itu harus jadi apa? Jadi bupati kalau perlu, jadi camat, lurah, kepala desa, jadi ketua RT. Supaya SKP juga gitu. Kenapa? Kalau tidak begitu perawat itu dianggap sebelah mata. Gitu. Perawat itu banyak dipolitiki kawan-kawan, harus buka mata kita.
Kenapa perawat sekarang itu sejahteraannya sangat minim gitu ya, beda dengan profesi sebelah gitu ya, profesi lain. Begitu luar biasa. Perawat dianggap sebelah mata oleh masyarakat dan pemerintah. Karena tadi perawat itu dipolitiki terus, udah perawat berpolitik aja gitu ya. Jadi kalau PNS jangan ya, nanti kena PP 53. Jadi kalau yang PNS silakan berpolitik. Tapi perawat yang PNS ya tingkatkan performa supaya apa? Supaya dikenal di kalangan pemerintahan, di masyarakat juga dikenal. Tahu nanti mau jadi kepala desa, kan boleh, boleh. Kenapa tidak? Di Kutai Kartanegara, ketua PNI kami kepala desa loh. Nah, yang lain adalah SK sebagai perawat di daerah terpencil dan kepulauan, pengurus himpunan, panitia akreditasi rumah sakit puskesmas kami berikan SKP juga. Iya, kalau di Kukar. Supaya apa? Tadi perawat itu harus mau menjadi panitia apa? Tadi agar aktif gitu, agar kelihatan profesi itu. Petugas kesehatan haji. Kenapa? Dia merawat pasien di sana. Masa nggak dikasih SKP? Ya, iyalah. Penanggulangan bencana daerah, kayak kemarin, kayak teman-teman kita yang berangkatkan ke Palu, Donggala itu, 8 orang dari Kutai Kartanegara itu kami beri SKP itu orang-orang yang harus diberikan apresiasi yang luar biasa. Dibayar nggak mereka? Enggak dibayar teman-teman. Mereka tuh kesana bawa nyawanya gitu. Waktu dia apa sih tanggung jawab? Itu harus diberikan dan apresiasi yang luar biasa. Karena kegiatan sosial masyarakat, sekarang politik. Perawat harus berpolitik tadi ya, yang non PNS ya. Kalau yang PNS janganlah ya, nanti kan MP53 gitu ya. Sian nanti karirnya habis. Kalau mau berpolitik praktis itu nggak berhenti jadi PNS. Banyak kok yang sukses tanpa jadi PNS. Pengurus ormas tadi. Banyak. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, itu tadi sekilas ya. Nanti kalau lebih dalam silakan menanyakan pengurus TPN setempat. Bisa saja kebijakannya berbeda setiap pengurus kabupaten kota, tergantung dari kreativitas dari setiap pengurus. Kalau kami tadi, karena keinginannya adalah supaya perawat Kutai Kartanegara itu dipandang performansnya oleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan juga profesi lain segala. Karena kan semakin segala kan perawat, iya. Nah tadi, karena kita mau membuat perawat itu sejahtera. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ke 082153473272 ya. Dari Smukmin. Bye bye.